Tahun 2020 adalah di mana pertama kalinya aku membuat bullet journal. Dan agak cukup disayangkan sih, karena aku nggak bisa membuat bullet journal full selama 1 tahun. Karena aku baru benar-benar memulainya itu pada bulan Maret. Karena belum pernah sama sekali sebelumnya, jadi cukup membutuhkan cukup banyak waktu untukku mempelajari tentang apa itu bullet journal, apa aja fungsinya, manfaatnya untukku, dan juga step by stepnya bagaimana untuk cara membuatnya. Hingga akhirnya aku resmi memulai perjalanan dalam bullet journalku pada bulan Maret 2020. Ya, telat sedikit nggak apa-apa lah ya. Hai, bagi kalian yang baru datang ke channel ini melalui video ini, perkenalkan, aku Randi Rahman. Di channel ini aku suka membahas atau ngobrolin tentang minimalism, productivity, teknologi, dan apapun yang menurutku menarik kalau aku share kepada kalian. Jadi kalau kalian menyukai hal-hal yang aku sebutkan tadi, make sure kalian klik channelku ini dan silahkan tonton video yang lainnya juga. Sebelumnya, selamat tahun baru 2021, dan ya, awal tahun kemarin banyak banget hal-hal yang kurang mengenakan bagi kita semua, dan aku harap hari-hari selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi. Dan saat ini aku sudah berada di kamarku lagi, dan juga saat ini subscriberku udah mencapai 4.000 subscriber. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini, dan ya, selamat menonton. Mungkin video ini akan sedikit lebih panjang, atau mungkin juga enggak. Tapi aku udah bikin chapternya di bawah sini, jadi kalian bisa langsung skip aja ke bagian-bagian yang menurut kalian menarik. Tapi bagi kalian yang pengen menonton video ini dari awal sampai selesai, thank you. Pada video kali ini, aku akan melihat kembali apa yang terjadi pada tahun 2020 melalui bullet journalku. Ya, proses journalingku selama tahun 2020. Tapi aku akan memperlihatkan bagian-bagian yang mungkin cukup penting untuk aku ceritakan kepada kalian melalui video ini. Dan juga mungkin kalian bisa memetik sedikit pelajaran dari proses bullet journalingku ini. Semoga. Sebelumnya, aku akan overview keseluruhan dari bullet journalku dulu kali ya. Throwback sedikit, sebenarnya aku sudah memiliki rencana untuk memulai membuat bullet journal itu pada tahun 2019 yang lalu. Ya, bullet journal untuk tahun 2020. Jadi rencanaku itu mulainya itu dari Januari sebenarnya. Tapi karena aku masih belum memiliki informasi yang banyak tentang bullet journal, karena kurang riset dan juga karena terlalu sibuk, alasan sih. Jadinya ya akhirnya kejadian baru di bulan Maret. Tapi it's okay. Pada saat itu bisa dibilang basic menggambarku masih cukup buruk. Kalau masalah desain digital kayak Photoshop, ya skillku lumayan lah. Tapi kalau dibandingkan dengan skill menggambarku ya nggak ada apa-apanya. Ya intinya tanganku masih belum terbiasa aja untuk menggores dengan pensil, ballpoint, ataupun alat-alat gambar lainnya dengan indah. Tapi aku yakin bahwa ini cuma masalah waktu aja, sampai tanganku mulai terbiasa dan gambaranku menjadi sedikit lebih baik lagi. Ya beruntung di saat ini aku sedang berada di zaman yang cukup modern. Untuk masalah mencari referensi bukanlah hal yang sulit untuk saat ini. Tinggal buka Google, YouTube, Instagram, ataupun Pinterest. Apa yang aku butuhkan sudah tersedia sangat banyak di sana. Sumber referensi yang paling sering aku gunakan untuk membuat bullet journal adalah Pinterest. Ada sangat banyak referensi dari orang-orang kreatif yang ada di Pinterest. Apapun itu, you name it. Termasuk referensi bullet journal. Mulai dari yang artistik, elegan, minimalis, fungsional, dan masih banyak lagi. Semuanya tersedia di sana. Intinya, kalau aku ingin mencari referensi yang berhubungan dengan visual-visual kayak gitu, tujuan utamaku pasti Pinterest. Apa yang ada di dalam bullet journalku, semuanya masih sangat-sangat mentah. Termasuk skill menggambarku tadi. Dan ada beberapa halaman yang terbuang karena gagal juga. Karena basically aku belum bisa menggambar dengan baik dan juga
aku cukup sombong, nggak mau pakai pensil lebih dulu, dan malah pakai pulpen dan pewarna terlebih dahulu. Jadinya ya zonk, ya cukup bodoh memang, dan jangan ditiru, dan usahakan pakai pensil dulu untuk pertama kali. Bahkan aku baru menggunakan pensil pada tahun ini, 2021, untuk bullet journal. Kalau dipikir-pikir, kenapa aku nggak pakai pensil dari dulu ya? Caraku mewarnai juga pada saat itu cukup jelek. Pada saat itu aku masih belum begitu tahu jenis-jenis pewarna apa aja yang bagus untuk keperluan menggambar dan juga bullet journal. Ya, aku taunya semua pewarna itu nggak terlalu berbeda jauh. Jadi pada saat itu aku hanya menggunakan stabilo kecil. Singkat cerita, akhirnya aku mencoba untuk membuat seperti salah satu referensi yang aku temukan di Pinterest. Dan hasilnya, kalau aku coba kasih nilai dari 1 sampai 10 untuk nilai kemiripannya, mungkin nilainya 1,5 kali ya. Ya, bukannya aku menjelek-jelekkan diriku sendiri, tapi karena memang itulah faktanya. Tapi berkat bullet journal, aku jadi punya keinginan dan juga punya semangat untuk memperbaiki skill menggambarku dan juga skill tipografiku. Dibandingkan dimana pertama kalinya aku membuat bullet journal sampai saat ini, dan juga mungkin dengan bulan-bulan berikutnya, itu aku merasakan peningkatan yang cukup signifikan. Bullet journal pada umumnya atau yang biasanya aku lihat itu menggunakan buku yang di dalamnya itu ada titik-titiknya, atau kalau disebut namanya itu dotted book. Untuk bullet journal pertamaku, aku nggak begitu kepikiran dan juga nggak punya banyak waktu untuk mencari buku dotted book. Untuk bullet journal pertamaku, aku nggak kepikiran dan nggak punya cukup banyak waktu untuk mencari dotted book. Kebetulan juga aku masih punya buku jurnal yang masih kosong dan belum aku gunakan. Jadi aku mikirnya ya udah, aku gunain apa yang ada aja dulu. Karena menurutku untuk membuat bullet journal atau apapun itu, sebenarnya kita nggak terlalu membutuhkan alat-alat yang super canggih dan juga super lengkap terlebih dahulu kok. Cukup dengan apa yang sudah kamu punya atau apa yang sudah kamu bisa dapetin aja. Kalau ada, ya bagus. Kalau nggak ada, ya nggak masalah juga. Karena kalau harus menunggu semuanya lengkap terlebih dahulu, ya kapan mulainya? Mulai aja dulu dan berusaha untuk menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Mood journal adalah salah satu bagian dari bullet journalku yang berfungsi untuk nge-track moodku selama 1 hari penuh. Jadi apakah moodku pada hari itu buruk, stres, sedih, nggak produktif, konten, relax, dan sebagainya, aku bisa tahu dan bisa aku cek di waktu yang akan datang. Jadi seenggaknya aku bisa tahu kalau misalnya dalam 1 bulan itu kebanyakan aku cuma stres, atau aku kebanyakan santai, atau aku terlalu produktif. Dan ternyata keadaan mentalku atau moodku terlalu banyak ada dalam keadaan yang negatif, aku bisa mencari cara atau mencari tahu penyebabnya agar hal itu nggak bisa terjadi lagi di waktu yang akan datang. Ya, kurang lebih aku menggunakannya seperti itu. Mood jurnalku pada tahun 2020 yang lalu kebanyakan didominasi oleh warna kuning, yang berarti kemarin aku lumayan cukup produktif. Dan juga warna hijau, yang artinya aku cukup banyak untuk bersantai dan relax. Mungkin main Stardew Valley, atau seharian nggak ngapa-ngapain, atau mungkin nonton series di Netflix. Intinya aku nggak musingin apapun lah. Dan ada beberapa tanda berwarna merah juga, yang artinya aku cukup stres pada saat itu dan juga cukup kewalahan. Biasanya tanda ini muncul kalau aku lagi ada kerjaan yang cukup sulit untuk dikerjakan. Ya biasanya sih hal-hal yang gak jauh dari kerjaan. Dan pada bulan September ada sebuah warna yang dimana aku nggak menduga bahwa aku akan menggunakan warna tersebut pada tahun lalu. Ya, sebuah momen dimana ayahku sudah tiada. Jujur, semenjak aku menjadi dewasa, aku sangat jarang, bahkan kayaknya hampir nggak pernah
menangis. Bahkan kalau aku lagi sedih atau apapun, ya aku nggak akan menangis dan mungkin juga nggak akan mempengaruhi moodku selama 1 hari penuh. Tapi pada saat itu akhirnya aku merasakan perasaan yang sedih yang sudah hampir aku lupakan bagaimana rasanya saat itu. Dan akhirnya aku bisa merasakan sedih juga dan juga menangis pada saat itu. Tapi ya aku nggak menangis selama 3 hari penuh juga sih. Tapi selama 3 hari ini adalah momen-momen yang cukup berat bagiku, dan ya pasti ada sebuah titik di mana aku akhirnya menangis. Meskipun cukup berat bagiku pribadi, tapi ya aku cukup bersyukur bahwa sampai akhir tahun 2020 warna itu nggak muncul lagi. Pada awal-awal bulan aku membuat bullet journal, aku sempat melakukan beberapa kesalahan. Kesalahan dalam menggunakan planner dengan benar dan tepat. Sebenarnya planner ya digunakan untuk ngeplan kegiatan kita selama 1 hari penuh, atau ngeplan jadwal kita besoknya atau buat besoknya lagi. Tapi aku malah menggunakannya untuk nge-track kegiatanku selama 1 hari. Dan ya itu cara yang salah. Pada awal-awal aku membuat bullet journal, daily plannerku selalu penuh setiap harinya. Karena aku masukin hampir seluruh kegiatanku ke dalam daily planner tersebut. Ya mohon dimaklumi karena namanya juga baru belajar. Setelah beberapa bulan berikutnya, akhirnya aku menggunakan daily planner dengan cara yang lebih tepat, yaitu untuk menjadwalkan kegiatanku. Mayoritas plan yang aku buat di bullet journal isinya ya cuma nulis naskah, shoot, ngedit, dan sebagainya yang berhubungan dengan channel YouTube ini. Ya karena aku memang benar-benar menyukai prosesku dalam membuat video-video di channel ini sih. Dan juga lagian aku juga sudah berkomitmen untuk terus konsisten di platform ini apapun hasilnya. Meskipun ada beberapa jadwal upload yang bolong-bolong sih, tapi aku cukup bersyukur dan juga berterima kasih kepada diriku sendiri karena sudah bisa konsisten dan terus berkembang sampai sejauh ini. Habit tracker adalah sebuah bagian dari bullet journalku yang berguna untuk nge-track apakah aku bisa konsisten untuk melakukan habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah aku tentukan atau enggak. Kebiasaan-kebiasaan yang menjadi fokus utamaku sejak tahun lalu adalah menulis, membaca, tidur sebelum jam 12 malam, dan juga bangun sebelum jam 7 pagi atau jam 7 pagi tepat. Dari 4 kebiasaan yang menjadi fokus utamaku tersebut, enggak semuanya bisa aku lakukan setiap harinya. Kadang nggak jarang banyak bolongnya juga. Ya mohon bisa dimaklumi karena aku bukan robot dan juga banyak faktor yang membuatku nggak bisa melakukan semuanya setiap hari. Tapi kalau aku coba kasih peringkat di antara 4 kebiasaan tersebut, yang mana yang paling sering aku lakukan atau aku kerjakan setiap harinya adalah yang pertama adalah menulis, yang kedua adalah membaca, yang ketiga adalah bangun jam 7 pagi, dan yang terakhir adalah tidur sebelum jam 12 malam. Untuk menulis, biasanya ini bisa berhubungan dengan menulis bullet journal ataupun naskah. Ini cukup sering aku lakukan, bahkan kayaknya ini yang paling aku suka untuk aku lakukan dibandingkan dengan habit yang lainnya. Entah kenapa aku merasakan lebih tenang ketika melakukan kegiatan menulis, apalagi menulis jurnal. Entah kenapa. Seperti kata Naval, menulis jurnal adalah sebuah meditasi dengan cara menulis. Untuk membaca buku, bisa dibilang aku masih kurang begitu disiplin. Biasanya aku jadi nggak begitu disiplin kalau misalnya moodku lagi jelek, ataupun mungkin buku yang aku baca ternyata isinya nggak begitu menarik dan juga terlalu berat untukku. Dan kebetulan aku termasuk orang yang sangat sulit untuk nge-skip sebuah buku kalau aku nggak begitu mengerti. Kecuali itu levelnya udah maksimal banget. Tapi kalau masih sekitar 75 atau 60 untuk levelnya, aku akan memutuskan untuk menyelesaikan bukunya. Walaupun akhirnya kecepatan membacaku jadi turun drastis. Dan ya, daripada nge-skip buku yang bagiku terlalu berat, menurutku aku lebih baik menyelesaikannya aja.
Meskipun ada beberapa banyak saran dari beberapa role modelku bahwa membaca buku, ya baca buku yang penting-pentingnya aja. Di skip-skip aja, nggak perlu dibaca semuanya. Tapi entah kenapa aku agak sedikit kurang setuju dengan statement tersebut. Jadi ya aku memutuskan untuk berusaha dan belajar membiasakan diri untuk membaca buku apapun itu sampai selesai. Ya harapannya sih agar aku bisa lebih rajin lagi membaca buku, dan aku masih berusaha untuk mencapai itu saat ini. Karena menurutku pribadi agak sedikit percuma kalau kita baca banyak buku tapi kita nggak bisa benar-benar menyerap isi yang ada di dalam buku tersebut. Makanya biasanya aku membaca lebih dari satu kali kalau buku tersebut benar-benar bagus menurutku. Selama 1 tahun yang lalu, ternyata kualitas tidurku nggak terlalu baik, tapi juga nggak terlalu buruk. Jam tidurku ternyata banyak yang durasinya itu di bawah 7 jam. Bahkan aku sempat beberapa kali tidur hanya sekitar 4 jam aja. Bahkan ada beberapa yang kurang kayaknya. Dan menurutku itu sama sekali nggak sehat. Menurut standar jam tidur yang sehat, jam tidurku yang kurang dari 7 jam, bahkan cuma 4 jam dan 3 jam, itu cukup kurang sehat. Aku juga merasa cukup kesulitan untuk produktif, ya karena jam tidurku kurang dari 7 jam. Dari 12 bulan yang ada di tahun 2020, jam tidurku yang kualitasnya cukup buruk, itu ada pada di bulan puasa. Kalau nggak salah, Maret sampai April. Dimana pada saat itu aku juga sedang membuat series My Study Valley selama 1 minggu di Instagram. Ditambah lagi, aku kira kalian akan cukup relate bahwa cukup sulit untuk tidur di jam yang normal pada saat bulan puasa. Karena nggak jarang biasanya aku suka kelewatan pada saat jam sahur kalau aku memilih untuk tidur. Karena masa pandemi juga, aku jadi cukup sering untuk memasak sahur sendiri. Sebelumnya, aku lebih suka untuk makan di luar, karena lebih cepat aja. Jadi, karena beberapa alasan tadi, pada saat bulan puasa, aku lebih sering untuk begadang. Tapi di luar bulan puasa, jam tidurku lumayan normal, meskipun ada sebagian hari yang kacau juga. Maklum, namanya juga freelancer. Tapi overall, kualitas tidurku pada tahun 2020 nggak terlalu buruk juga sih. Aku juga cukup sering tidur 7 jam bahkan lebih pada beberapa bulan belakangan ini. Mungkin aku akan memperbaiki jam tidurku lagi pada tahun 2021 ini. Kolom gratitude journal, sebuah kolom di mana aku menuliskan apa aja hal-hal yang aku syukuri selama 1 hari tersebut. Ya, aku bersyukur bahwa ternyata banyak banget hal-hal baik yang datang kepadaku setiap harinya. Sekecil apapun. Ya, I'm feel grateful. Ya, cukup banyak hal yang terjadi kepadaku pada tahun 2020 yang lalu. Mungkin kepada kalian juga. Mulai dari pandemi sampai kehilangan salah satu orang yang paling aku sayangi dan juga yang paling aku hormati. Aku juga jadi jarang banget, bahkan hampir gak pernah lagi melakukan kegiatan olahraga selama tahun kemarin. Karena iya, kayaknya hampir 70% waktuku hanya aku habiskan di rumah aja. Tapi karena pandemi juga, aku jadi bisa lebih fokus kepada diriku sendiri. Belajar banyak hal-hal baru, membuat banyak konten di YouTube dan juga di seluruh sosial media aku. Semoga di tahun ini kualitas tidurku menjadi jauh lebih sehat lagi, aku lebih rajin berolahraga lagi, dan juga aku jadi semakin rajin membaca buku lagi, dan bisa jauh lebih produktif lagi. Amin. Kalau kalian, apa yang kalian inginkan diri kalian bisa melakukannya lebih baik lagi pada tahun 2021 ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai sini aja video aku kali ini. Ya, bullet journalku masih jauh dari sempurna sih. Tapi aku cukup bersyukur bahwa aku sudah berani untuk memulainya tahun lalu. Aku masih membuat bullet journal pada tahun 2021 ini. Aku juga cukup sering update tentang progres bullet journalingku ini di sosial mediaku yang lain seperti Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Untuk alamat ke sosial mediaku yang lainnya udah aku tulis di kolom komentar di bawah.
atau kalian bisa langsung ke www.randirahman.com. Di situ juga udah lengkap. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Stay safe and bye.